Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika semuanya sehat-sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Coba ditengok teman-temannya kiri kanannya ada yang tidak masuk. Masuk semua? Sip, kalau begitu. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, ayo kita bernyanyi bersama agar lebih bersemangat lagi. Yuk semuanya berdiri biar lebih bersemangat. Kita mau nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Ya, yuk Bapak itu 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau ujung tanah airku Indonesia. Yes, oke. Semuanya duduk kembali yuk. Semuanya duduk dengan rapi. Bapak hari ini kalian akan belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan melakukan permainan menjaring ikan dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan di air. Yang kedua, dengan membaca dongeng, siswa dapat memahami isi dongeng tersebut dengan cermat. Yang ketiga, dengan membaca dongeng, siswa dapat memahami ciri-ciri dan unsur-unsur intrinsik. Yang keempat, dengan mendaftar siswa yang tampil membaca dongeng, siswa dapat memahami karakteristik teman-temannya. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, oke anak-anak, sekarang Bapak mau tanya, siapa di sini yang pernah berenang? Ayo siapa? Pernah semua? Wah, semuanya pernah berenang. Berenang sama siapa aja? Sama siapa? Sama keluarga. Ada lagi? Sama teman? Oh, sama teman. Nah, oh semuanya ternyata udah pernah berenang. Yuk, sekarang buka buku siswanya. Coba cermati gambar berikut. Ini ada Udin, Edo, Ali sedang berenang bersama teman-temannya. Ya kan? Nah, ini sedang berenang bersama teman-temannya. Apa ya yang mereka lakukan di kolam renang? Yuk, mari kita ketahui. Disimak ya buku siswanya. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Oh, ternyata Ali, Edo, Udin dan teman-temannya sedang melakukan permainan menjaring ikan anak-anak di kolam renang. Nah, anak-anak tahu nggak? Pada permainan menjaring ikan itu ada gerakan berjalan di air. Berjalan di air. Anak-anak sudah tahu bagaimana cara gerakan berjalan di air. Nah, Bapak akan menjelaskan caranya gerakan berjalan di dalam air. Yang pertama, ada gunakan lengan dan tungkai. Nah, lengan dan tungkai akan digunakan secara bersamaan saat berjalan di dalam air. Yang kedua, jaga agar kepala tetap di atas air. Nah, seperti itu kalau biar mudah untuk bernafas. Yang ketiga, gerakan lengan secara horizontal. Nah, lengan digerakkan segini. Nah, oke. Yang keempat, ada, yuk dibuka. Melangkahlah seperti berjalan di darat. Nah, anak-anak melangkah seperti berjalan di darat seperti biasa, berjalan seperti biasa. Oke. Nah, itu tadi caranya berjalan di dalam air. Terus selanjutnya ini ada permainan menjaring ikan. Biar seperti yang dilakukan Ali, Udin dan kawan-kawannya. Peraturannya gimana? Nah, peraturannya ini ada di buku siswa atau di bahan ajar. Yuk, mari kita simak bersama.
cara bermain penjaring ikan. Yang pertama, keluarlah dari dalam kelas menuju halaman sekolah. Anak-anak, penjaring ikan itu bisa dilakukan di halaman sekolah ataupun di kolam renang. Nah, yang kedua, buatlah kelompok sebagai jaring dan sebagai ikan. Jadi jumlah kelompok yang sebagai ikan 2 kali lipat lebih banyak dari kelompok jaring. Yang ketiga, buatlah batas wilayah menggunakan kapur atau benda lain. Jadi, yang keempat, siswa yang menjadi kelompok jaring bertugas menangkap ikan. Nah, yang sebagai jaring itu tangannya harus bergandengan untuk menangkap ikan. Yang kelima, siswa yang menjadi kelompok ikan harus menghindar agar tidak tertangkap oleh kelompok jaring. Nah, Pak Guru, bagaimana permainan itu dianggap selesai? Nah, permainan dianggap selesai itu jika kelompok ikan sudah tertangkap semua. Nanti permainan itu bisa dilakukan berulang kali. Yuk, selanjutnya. Nah, anak-anak tahu nggak? Ternyata permainan itu melatih kekompakan kita bersama. Kekompakan, keterampilan. Nah, itu membuat kita sehat juga karena melatih otot-otot kaki. Betul, anak. Nah, ini setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Ular dan tikus, apa itu? Nah, anak-anak tahu nggak? Dongeng yang tokohnya itu terdiri dari hewan atau binatang disebut dongeng apa? Ayo, ada yang tahu? Betul, dongeng fabel. Jadi dongeng fabel itu tokohnya terdiri dari binatang-binatang. Jadi binatang-binatang itu seolah-olah berpikiran atau berperasaan seperti manusia. Nah, itu yuk dibaca ya. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi ya. Oke, lanjut. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia dan mendidik masyarakat. Contoh fabel, ayo contoh fabel ada apa saja yang pernah anak-anak baca? Kancil dan buaya. Terus apa? Kancil menculik timun, betul. Apa lagi? Ada lagi loh. Apa? Ular dan tikus. Iya. Nah, anak-anak, ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel apa? Yo, kasih lagi. Ciri-ciri fabel, tokoh utama berupa binatang. Yang kedua, bersifat fiksi. Betul. Watak tokoh binatang ada yang baik, ada yang buruk ya. Terus lanjut. Alur ceritanya sederhana. Apalagi? Ceritanya singkat. Terus apa? Nah, di dalam fabel itu biasanya menggunakan latar belakang seperti latar belakangnya alam seperti apa? Ayo alam, gunung, laut, sungai, sawah, dan lain-lain. Nah, ciri bahasa yang digunakan dalam fabel itu bersifat naratif, kalimat langsung, dan menggunakan kata sehari-hari anak-anak. Nah, untuk yang terakhir ciri-cirinya, fabel itu mengandung pesan moral atau amanat. Nah, ada yang mau bertanya sebelum Bapak lanjutkan? Tidak? Yuk kita lanjutkan. Sekarang unsur-unsur intrinsik. Nah, ada apa saja unsur-unsur intrinsik? Nah, Bapak tuliskan. Nah, oke anak-anak, unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik itu ada apa saja? Ya, ada tema. Apa itu tema? Tema itu pokok dari ceritanya. Yang kedua ada alur.
ceritanya ada alur maju, alur mundur, atau campuran. Nah, yang ketiga ada penokohan atau watak. Nah, penokohan itu tokoh-tokohnya siapa dan wataknya bagaimana. Watak kan ada baik, ada buruk gitu. Nah, yang keempat ada latar. Latar itu terbagi ada latar suasana, contohnya sedih, senang, gembira. Nah, terus ada latar tempat. Latar tempat misalnya di sungai, di sawah, di lautan. Nah, itu latar tempat. Terus latar waktu. Latar waktu itu ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, dan sebagainya. Terus sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Terus yang keenam ada amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Nah, oke anak-anak, ini ada dongeng. Bacalah dongeng Fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, sebagai ular, dan tikus. Nah, Bapak akan menunjuk anak-anak untuk membaca dongengnya dan merangkap sebagai peran-perannya tokoh yang ada di dalam dongeng ular dan tikus ini. Yuk Pak, tunjuk ya. Sebagai pencerita, yang membaca sebagai pencerita Dona ya. Yang sebagai ular Fitra. Oke. Yang sebagai tikus siapa ya? Siapa yang mau? Siapa? Oh ya, Dewi boleh. Oke. Yuk, nanti bacanya bergantian ya. Yuk, sekarang dibaca. Yang lain menyimak. Ya anak-anak, nah kalian tadi sudah membaca dongeng Fabel ular dan tikus. Sekarang ini di buku siswa ada pertanyaan, silakan dijawab di bukunya masing-masing. Nah, nanti setelah dijawab bukunya dikumpulkan di meja Bapak, nanti saya koreksi ya. Oke, semuanya setuju? Yuk silakan dikerjakan terlebih dahulu, waktunya 10 menit. Bapak tunggu ya. Oke, semuanya sudah mengerjakan, nanti bukunya dikumpulkan di meja Bapak. Sekarang Bapak punya dongeng Fabel lagi. Wah, ini dongeng Fabel lagi. Nah, nanti dongeng Fabelnya tentang si kancil dan buaya. Nah, tugasnya anak-anak di sini, anak-anak membaca dongeng Fabel ini. Nah, terus setelah itu nanti di baliknya ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Oke, nanti pertanyaan itu dijawab di lembar jawaban. Jangan lupa nama sama nomor ditulis ya. Nah, gimana caranya? Nanti dikerjakan. Jika anak-anak merasa kesulitan atau kebingungan, bisa tanya atau bekerja sama dengan teman sebangkunya. Oke, kalau sudah selesai nanti maju presentasi. Oke, nah sekarang Bapak bagikan terlebih dahulu bacaannya. Yuk, satu orang satu. Oke, nih. Yuk silahkan, karena sudah Bapak bagikan bacaannya sama lembar kerjanya, silahkan dikerjakan ya. Boleh bekerja sama dengan temannya, namanya saling membantu. Yang tidak bisa boleh tanya ke temannya, yang bisa silahkan mengajari teman-temannya yang belum bisa. Oke ya, Bapak tunggu lagi, waktunya 15 menit dari sekarang. Semuanya sudah selesai mengerjakan ya. Nah, sekarang waktunya presentasi. Yang maju terlebih dahulu silahkan Kiki silahkan maju terlebih dahulu. Yuk Kiki maju. Ya, terima kasih Kiki telah menyampaikan jawabannya. Beri aplaus. Nah, yuk yang selanjutnya siapa ya? Ya, Salman silahkan maju ke
ke depan untuk menyampaikan jawaban. Nah, terima kasih Salman telah menyampaikan jawabannya. Beri aplaus untuk Salman. Nah, itu tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan jawaban-jawaban yang Bapak bagikan. Masih ingat nggak dongeng ular dan tikus yang telah kalian baca tadi? Ingat ya? Nah, tadi pesan moralnya dapat diambil pesan moralnya dari dongeng ular dan tikus tadi. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya itu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama orang lain, harus saling membantu, harus rukun, dan tidak boleh serakah dan lain-lainnya. Nah, jadi pesan moralnya seperti itu. Anak-anak, sekarang perhatikan rambut teman-teman kalian di sekeliling kalian. Perhatikan. Nah, itu ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang panjang. Nah, silahkan perhatikan terlebih dahulu. Ada yang sama? Wah, iya, ternyata kalian memiliki rambut yang berbeda-beda. Betul. Nah, tahu nggak perbedaan atau keberagaman? Apa itu perbedaan atau keberagaman? Tuh, Bapak tuliskan ya. Nah, anak-anak, keberagaman itu adalah kondisi yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, kondisi dalam berbagai bidang apa itu? Nah, banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Misalnya beragam agama, suku, ras, budaya, maupun karakteristik atau fisik tadi seperti rambut. Nah, itu merupakan keberagaman. Oke, disimak bukunya baik-baik. Yuk kita baca. Untuk mencegah adanya perbedaan atau perpecahan yang disebabkan banyaknya keragaman, maka diperlukan sikap toleransi. Nah, apa itu toleransi, anak-anak? Ada yang tahu? Oke, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama kelompok atau sesama individu. Misalnya saling menghargai antara teman yang satu dengan teman yang lainnya, itu dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Nah, contoh-contoh sikap toleransi ada apa saja? Contoh-contoh sikap toleransi. Betul, menghargai teman yang berbeda agama. Apalagi menghargai perbedaan karakteristik dari mulai rambut, bentuk hidung. Nah, terus apalagi jangan saling mengejek. Betul. Nah, terus apalagi menghargai bapak ibu guru, menghargai bapak satpam, menghargai bapak tukang kebun juga. Nah, itu merupakan contoh-contoh toleransi yang harus kalian terapkan. Sekarang Pak Guru mau tanya, apa saja yang sudah dipelajari hari ini tadi? Apa? Langkah-langkah berjalan di dalam air. Yang kedua, Pabel. Yang ketiga, apa yang terakhir tadi? Keberagaman. Betul, anak-anak. Nah, kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini adalah tadi berjalan, langkah-langkah berjalan di air tadi ada apa saja tadi? Mengayunkan tangan, kepala tetap di atas air, terus berjalan dengan langkah biasa. Artinya apa lagi? Fabel. Nah, fabel tadi apa? Cerita yang tokohnya binatang. Betul. Nah, unsur-unsurnya tadi ada apa saja? Ada tema, ada latar, ada alur, sudut pandang, ada apa saja? Terus tokoh. Yang terakhir tadi ada amanah. Nah, itu. Selanjutnya tadi apa saja? Lanjut, keberagaman itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan?
di sini. Jangan lupa di rumah dipelajari lagi. Jangan banyak main terus ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang berdoa dalam sikap paripurna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak tutup, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.